masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Pelet Minyak Bulu Perindu. Konon katanya minyak pelet ini sangat dahsyat untuk mengatasi masalah asmara. Siapa saja yang terkena colek minyak ini niscaya akan tergila-gila kepada sang pemelet. Oleh karena itu, minyak ini sangat berbahaya bila disalahgunakan oleh pemiliknya. Paniklah Mas Amga. Seorang pemuda yang sedang mengalami masalah asmara ini bernama Misno. Setiap mendekati wanita, dia selalu gagal. Setiap menyatakan cinta, pasti ditolak. Setiap minta nomor WA wanita, pasti dikasih nomor yang gak aktif. Dia pun akhirnya menempuh jalan singkat, menemui seorang dukun spesialis ilmu pelet. Mbah, punya simpenan ilmu pelet nggak, Mbah? Ada, ini minyak bulu perindu. Mujarab nggak itu, Mbah? Jangankan manusia, setan pun kalau kecolek ini minyak bakalan tunduk, menangis merindu kepadamu. Berapa, Mbah, maharnya? Sudah, sama kamu 1 juta saja. Lah, yang di online itu lebih murah, Mbah. Itu mah palsu semua. Sok, coba saja, kalau nggak percaya kamu beli. Oh, begitu ya, Mbah. Pantesan saya coba beli kemarin di online nggak ada ngefek apa-apa. Sesampainya di rumah, dia sudah tidak sabar untuk menguji kemampuan minyak bulu perindu itu. Dia pun mulai memikirkan siapa target dari minyak itu. Pikirannya bercabang dua. Dia teringat dan dendam sama Susan dan Sari yang pernah menolak cintanya. Pertama, Susan. Wanita itu dulu menolak cintanya di depan umum. Aku benci sama kamu. Sebel. Kedua, Sari. Wanita itu dulu menolak cintanya sambil meludahi mukanya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengetes minyak itu ke Sari, karena rasa sakit hatinya lebih sakit karena ulah Sari. Sore itu, Misno sengaja menunggu Sari lewat sambil ngopi di warung kopi di pinggir jalan. Dia paham dan hafal benar karena Sari pasti pulang sekolah lewat situ. Ya, Sari sekolahnya masuk siang, pulang sore sambil berjalan kaki. Rencananya Misno akan mencolek lengan Sari saat mereka berpapasan di jalan nanti. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun kelihatan. Sari berjalan kaki bersama neneknya. Ini di luar perkiraan Misno, karena biasanya Sari jalan kaki sendirian sepulang sekolah. Atau mungkin Sari tak sengaja bertemu dengan neneknya di jalan. Misno sempat ragu, tapi karena didorong rasa penasaran dengan khasiat minyak itu,
Dan juga karena rasa sakit hatinya, dia pun memutuskan untuk beraksi saat itu juga. Dia akan memepet Sari dan mencolek lengannya. Itulah rencananya. Dengan pelan-pelan dia membututi Sari dengan sepeda motor itu. Sepertinya semua akan berjalan dengan mulus. Tinggal selangkah lagi dia berhasil mencolek lengan Sari. Suara klakson truk itu membuat Misno kaget dan panik. Dan akhirnya yang tercolek adalah tangan neneknya Sari. Malamnya Misno sedang menyesali kegagalannya mencolek tangan Sari dan mengumpat dalam hatinya, kenapa pula yang kena malah neneknya. Namun tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan seorang nenek-nenek yang ternyata adalah neneknya Sari. Oi Nek, ngapain malam-malam kesini? Saya lagi nggak ada uang receh untuk sedekah. Nenek itu ternyata datang untuk mengutarakan cintanya kepada Misno. Dan kalau dia ditolak, dia akan bunuh diri. Sungguh hal yang sangat menjijikkan untuk dibahas. Ya udah sana, baguslah, bunuh diri saja. Dasar nenek-nenek nggak tahu diri, sudah bawa tanah juga masih suka sama berondong. Cuma itulah dahsyatnya minyak bulu perindu yang tidak pandang bulu. Nenek-nenek pun bisa kena tuahnya. Karena cinta nenek itu ditolak mentah-mentah oleh Misno, nenek itu pun pulang dengan berlinang air mata. Kadang aku mikir, kenapa kamu datang kalau akhirnya ninggalin? Kenapa kamu datang kalau cuma buat nyakitin? Hujan pun turun, seolah mengerti isi hati sang nenek yang sedang sakit dan kecewa. Karena tidak sanggup menanggung beban cinta di hatinya, sang nenek pun memutuskan untuk bunuh diri, loncat dari jembatan yang memisahkan sungai di kampung itu. Keesokan harinya warga digegerkan dengan penemuan mayat nenek-nenek yang tersangkut di sebuah batu di pinggir sungai. Tidak ada yang menyangka kalau tewasnya nenek itu akibat bunuh diri karena patah hati. Mereka semua berkesimpulan mungkin nenek itu terpeleset karena tadi malam juga kebetulan hujan deras. Malam itu Misno yang tahu nenek itu tewas memilih untuk mengurung diri di dalam kamarnya. Namun tiba-tiba Misno yang ketakutan segera mengambil kunci kontak sepeda motornya. Tujuannya ke rumah Mbah Dukun si pemberi minyak bulu perindu itu.
Namun saat Misno tepat di tengah jembatan itu, dia melihat sosok nenek itu berdiri di tengah jalan. Misno pun refleks membanting setir motornya. Naas, dia malah tercebur ke dalam sungai itu. Misno pun tewas. Kembali warga desa itu kebingungan karena 2 hari berturut-turut mereka menemukan mayat. Yang pertama mayat nenek-nenek, yang kedua anak muda. Apakah ada hubungannya? Mereka hanya bisa menebak-nebak. Karena yang tahu betul kejadian itu adalah sang dukun pemberi minyak bulu perindu. Akhirnya cinta suci sang nenek dan Misno menyatu di dunia gaib. Karena pada malam Jumat Kliwon kemarin terlihat para penghuni alam gaib berbondong-bondong menghadiri acara pernikahan mereka. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.